Shalom semuanya, kembali lagi bersama Ibadah Sekolah Minggu. Apa kabarnya nih? Pastinya baik, luar biasa, and powerful. Oh ya teman-teman, kita beribadah kembali lagi ya teman-teman. Oh ya, sebelum kita beribadah atau menyembah memuji Tuhan, kita harus berdoa dulu. Ayo teman-teman, lipat tangannya dan tutup matanya ya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami bakal menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Berkati kami biar kami bisa fokus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus selalu ya. Amin. Oke, kita bakal menyanyikan dari terbit matahari. Sampai pada masuknya
berkati kami biar kami bisa fokus dan bisa tanam di hati kami Tuhan firman ini yang sudah disampaikan Tuhan melalui kakak sekolah minggu kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan, masih ada sukacita semua, ya pastinya penuh dengan sukacita, amin. Sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kami akan membawakan satu cerita yang sangat menarik, sangat luar biasa dalam Alkitab. Ada seorang perempuan, nah yang hebat, yang cantik, yang pintar dan takut akan Tuhan. Nah, dalam kasus daripada seorang wanita ini, ya kamar tersebut saja, dia bernama Esther. Nah, dia adalah seorang anak yatim piatu, tidak memiliki bapak, atau bapak dan ibunya itu sudah tidak ada lagi, sehingga dia diangkat anak oleh saudara bapaknya yang bernama Mordekai. Dia diangkat anak, kemudian dia bertumbuh dewasa menjadi anak yang cantik, pintar, dan dia takut akan Tuhan. Esther adalah salah satu orang Yahudi yang tinggal di Persia akibat pembuangan bangsa Israel. Dan Esther mempunyai nama lain. Nama lainnya yaitu Hadasa. Ya, ia dibesarkan oleh Mordekai, ayah angkatnya sendiri atau omnya, ya, karena saudara bapak kandung. Esther adalah seorang gadis yang cantik, dia baik, dia memiliki wajah yang menarik. Nah, satu kali adik-adik yang diberkati oleh Tuhan di daerah di mana Esther tinggal, ada seorang raja yang bernama Ahasuerus. Nah, pada zaman itu adik-adik, raja itu bebas memilih permasyuri atau istri sesuai dengan keinginan dia. Nah, satu waktu ketika raja mengadakan acara, dia mempunyai permasyuri atau istri yang bernama Wasti, Ratu Wasti. Nah, satu waktu ketika raja sedang mengadakan pesta, Ratu Wasti ini sangat cantik, sehingga raja ini bangga dengan permasyuri, dengan istrinya yang cantik. Dia memanggil Ratu Wasti untuk dipamerkan, untuk supaya orang-orang pada saat itu, undangan-undangan yang sedang mengadakan pesta di istana Raja Ahasuerus itu melihat kecantikan daripada Ratu Wasti. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ratu Wasti menolak. Sedangkan apa yang dikatakan oleh raja itu adalah perintah, tidak boleh dilanggar atau tidak boleh melawan sama sekali, tidak boleh itu melanggar undang-undang, melanggar hukum, dan itu hukumnya sangat fatal adik-adik. Sehingga Raja Ahasuerus menjadi marah dan dia mengumpulkan semua pejabat-pejabat tinggi untuk bertanya, kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan kepada orang yang melanggar perintah raja, siapapun, termasuk istrinya atau permasyuri. Nah, kemudian para ahli-ahli, pejabat-pejabat tinggi datang dan memberitahukan, membuka undang-undang, hukuman-hukuman bahwa kalau ada yang melanggar begini-begini dan salah satunya harus digantikan. Jadi posisi Ratu Wasti, dia tidak boleh lagi bertemu dengan raja dan posisinya harus digantikan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dan kemudian Raja Ahasuerus setuju. Oke, kalau begitu kumpulkan semua wanita-wanita cantik yang ada di kota ini. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, singkat cerita, Esther ikutlah dalam seleksi untuk menjadi ratu atau permasyuri daripada Raja Ahasuerus. Dengan catatan, orang-orang yang dipilih ini harus didandani selama 12 bulan atau 1 tahun. Jadi persiapan untuk bertemu dengan raja, ketika raja akan menentukan siapa permasyuri atau istrinya yang cocok, yang terpilih nanti, itu persiapannya 12 bulan. Anda dibayangkan ada mungkin ratusan atau mungkin ribuan wanita-wanita yang disimpan selama 12 bulan dan mereka didandani, mereka dimandiin, mereka dikasih wangi-wangian. Ya kalau mungkin sekarang itu kayak perawatan, kayak waktu Kak Marcel mau menikah itu
biasanya ada perawatan supaya badan nggak terlalu gemuk, supaya kulitnya nggak terlalu kasar, supaya nanti ketika hari hanya menikah itu tampil cantik, tampil yang terbaik. Nah, tapi itu persiapan kamar nggak selama seperti ketentuan atau aturan yang dibuat oleh Raja Ahasveros, yaitu 12 bulan. Jadi selama 12 bulan perempuan-perempuan yang telah dipilih ini itu mereka ditaruh di satu tempat, dijagai mereka, dan mereka didandani, mereka dirawat, mereka mungkin pedicure, manicure, supaya ketika nanti bertemu raja bisa memilih wanita yang terbaik. Bukan hanya masalah cantiknya, tapi juga hatinya baik, terus kata-katanya itu baik, penampilannya menarik. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Esther ini dia adalah orang Yahudi atau orang Israel. Dia tidak tergolong sebenarnya secara kewarganegaraan. Tetapi ada di satu hal yang sangat luar biasa di sini. Esther bisa ada di tengah-tengah perempuan-perempuan yang mungkin cantiknya juga tidak kalah daripada Esther. Semua wanita-wanita cantik. Ada dibayangkan kalau di Indonesia diadakan hal seperti ini ya. Kalau sekarang mungkin udah tidak ada lagi yang model seperti ini. Tapi dulu permaisuri itu harus diseleksi seperti itu. Nah, Esther itu anak yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu kandung. Tetapi ketika dia bersaing di tengah-tengah perempuan-perempuan yang lain, karena dia punya karakternya baik, cara berbicaranya baik, dia takut sama Tuhan, dia dengar-dengaran sama Mordekai, orang tua angkatnya, sehingga dia disukai oleh semua orang, adik-adik. Bahkan ada satu penjaga atau kepala penjaga wanita itu yang menjaga semua wanita-wanita ini, itu sangat senang dengan Esther, sangat suka dengan Esther. Kenapa? Karena Esther itu dia kelakuannya atau sifatnya, perkataannya itu menarik, baik, lembut, sehingga dia disukai oleh penjaga wanita-wanita pada saat itu. Bahkan semua orang yang melihat Esther itu senang. Kenapa? Walaupun dia anak yatim piatu, walaupun dia tergolong bukan wanita yang hebat seperti mungkin wanita-wanita yang lain, tetapi adik-adik tahu Esther itu rendah hati. Dia bisa ada di tengah-tengah kelompok walaupun dia berbeda sendiri, tapi dia bisa menunjukkan bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Dia punya Tuhan yang dahsyat, dia punya Tuhan yang ajaib, yang sudah membawa Esther ada di tengah-tengah kerajaan pada saat itu. Sehingga adik-adik, singkat cerita, ketika tibalah waktunya, saatnya di mana Raja Ahasveros akan menentukan, akan memilih ratu permaisuri, satu-satu perempuan-perempuan yang 12 tahun ini disimpan, didandani, dirawat, di pedicure, manicure ya, pakai salon mungkin ya, macam-macam lah supaya kelihatan cantik. Satu-satu mulai bertemu karena tidak gampang bertemu dengan raja kalau bukan raja yang meminta. Jadi wanita-wanita ini cuma punya satu kesempatan untuk bertemu dengan raja. Setelah itu, kalau raja yang meminta baru boleh bertemu. Itu aturan pada saat itu. Karena kalau orang sembarangan bertemu dengan raja, itu pasti akan dibunuh, akan dihukum mati. Nah, satu-satu perempuan-perempuan ini bertemu dengan raja. Ini perempuan-perempuan cantik semua, satu ganti. Raja senang melihat, cantik-cantik ya, keren-keren. Sampai tiba waktunya Esther. Nah, adik-adik, semua perempuan-perempuan yang bertemu raja, mereka berhak meminta apa saja
untuk dibawa bertemu dengan raja. Mereka berhak meminta apa saja yang mereka. Kalau mungkin pada saat ini mungkin kalau ada mobil, ada motor, mungkin bisa minta mobil, minta sepeda motor, atau mungkin minta pesawat terbang ya. Tapi parkirnya susah. Mungkin ya, tapi pada saat itu biasanya mereka minta emas, minta uang dan lain sebagainya. Tapi Esther, adik-adik, dia tidak meminta apa-apa. Esther tidak mau serakah. Wah, mumpung ada kesempatan, minta apa saja. Nah, kalau kita kan ya, misalnya, wah, ini ada hadiah nih, door prize, bebas memilih apa saja. Waduh, pasti kita pilih yang bagus-bagus, yang gede ukurannya. Ya nggak apa-apa. Tapi ternyata ada penilaian khusus, adik-adik. Ketika Esther disuruh sama penjaga wanita-wanita ini, disuruh memilih minta apa saja yang dia mau, Esther satu pun gak meminta apa-apa. Nah, hal ini yang membuat penjaga wanita ini tambah sayang sama Esther, tambah senang sama Esther. Karena orangnya gak rakus ya. Kalau bahasa kasarnya gitu ya. Dia tahu memposisikan diri, karena tujuannya bukan untuk mendapatkan harta, tujuannya bukan untuk mendapatkan hal-hal yang seperti itu, tapi dia benar-benar mengikuti aturan. Dia mau setia, dia mau menunjukkan bahwa benar-benar dia orang baik, bukan hanya sekedar cantik, tapi dia punya karakternya baik, punya sifat yang baik. Sehingga apa yang terjadi, adik-adik? Ketika muncul waktunya Esther untuk bertemu dengan raja, ketika raja melihat Esther masuk dari depan pintu, itu hati raja sudah terpukau. Raja sudah tertarik dengan penampilan Esther. Raja melihat Esther punya penampilan yang luar biasa, berbeda dengan perempuan-perempuan yang lain. Nah, apa yang membuat Esther berbeda, adik-adik? Karena dia takut sama Tuhan. Dia bisa menjadi garam, dia menjadi terang di tengah-tengah perempuan-perempuan yang lain. Apakah perempuan-perempuan yang lain itu gak cantik-cantik, adik-adik? Mungkin mereka punya segalanya. Esther gak punya apa-apa, tapi dia punya Tuhan yang menyertai dia. Dia memberikan karakternya yang baik. Walaupun dia anak yatim piatu, dia gak pesimis, adik-adik. Dia gak merasa minder. Aduh, kan saya ini, ya gak mungkin lah saya. Gak mungkin. Gak, adik-adik. Siapapun kita, kalau kita takut sama Tuhan, kita belajar, kita punya hati yang baik, punya karakter yang baik, kita setia, kita dengar-dengaran sama orang tua, sama pemimpin kita. Ada saatnya, kalau waktunya Tuhan akan mengangkat kita, waktunya Tuhan akan memberkati kita, itu pasti akan indah pada waktunya. Esther tidak merasa minder dengan kondisi dia sebagai anak yatim piatu, hanya sebagai anak angkat, tapi dia menunjukkan bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Ketika dia ada di depan raja, raja memilih dia menjadi permaisuri. Wah, itu luar biasa. Bukan hanya karena kecantikannya, tapi Esther itu baik. Dia tidak sombong, dia tidak serakah. Dia dengar-dengaran, dia penurut, dia lemah lembut, dia rendah hati. Sehingga dia diangkat menjadi permaisuri. Wah, luar biasa. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita pergi dan berada, dimanapun kita pergi dan berada, tidak peduli latar belakang kita. Mungkin saya kan bapak saya cuma kerja ini, mama saya cuma kerja ini. Tapi Kak Marcel mau bilang, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kalau kita punya karakter yang baik, kita punya hati yang baik, kita takut akan Tuhan, kita dengar-dengaran, kita jujur, kita tulus, kita rendah hati, Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita akan disukai oleh semua orang, adik-adik. Seperti Esther disukai oleh semua orang. Kenapa? Bukan hanya karena cantik, bukan hanya karena penampilan, tapi karena hatinya baik. Dia tulus, adik-adik. Sehingga satu waktu ketika ada pejabat tinggi kerajaan juga yang punya hati yang jahat, ingin membunuh raja. Mereka bersepakat, bersekongkol ingin membunuh raja. Ketahuan sama Mordekai, ayah angkat daripada Esther. Nah, ketahuan Esther dan Mordekai memberitahukan kepada Esther. Nah, Esther walaupun seorang ratu atau seorang permaisuri, kalau tidak dipanggil oleh raja, dia tidak boleh bertemu dengan raja.
Bayangkan ada aturan undang-undang pada zaman itu. Walaupun dia seorang ratu, kalau raja tidak memanggil dia tidak boleh bertemu dengan raja. Dia harus menunggu panggilan daripada raja, ratu baru bisa bertemu dengan raja. Tapi pada saat itu adik-adik, Esther ketika dia mendengar informasi dari bapaknya, bapak angkatnya Mordekai, bahwa ada orang yang bersepakat kerjasama punya niat jahat untuk membunuh raja, Esther memberanikan diri untuk bertemu dengan raja. Esther bertemu dengan raja dan memberitahukan, lihat adik-adik, walaupun sebenarnya secara aturan Esther tuh nggak boleh bertemu raja, tapi karena Esther itu memiliki hati yang tulus, hati yang baik, Raja Ahasveros tidak menaruh kecurigaan negatif kepada Esther. Jadi ketika Esther bertemu dengan raja, raja sudah tahu ini Esther pasti akan membawa kabar yang baik. Raja tahu bahwa Esther pasti tidak punya niat jahat untuk raja. Karena pada zaman itu banyak orang-orang yang pasti akan membunuh raja. Itu sebabnya tidak gampang untuk bertemu dengan raja. Tapi ketika raja bertemu dengan Esther, walaupun raja tidak memanggil Esther, raja tahu Esther itu tulus. Esther nggak punya niat jahat. Adik-adik, sehingga raja mendengarkan apa kata Esther. Esther menyampaikan bahwa ada dua orang yang memiliki hati yang jahat, yang mereka bersepakat untuk membunuh raja. Raja mendengarkan apa yang dikatakan oleh Esther, dan kemudian raja menyuruh pejabat-pejabat tinggi dan kemudian menyelidiki kasus tersebut. Ternyata benar, ditemukanlah ada dua orang yang bersepakat berencana jahat untuk membunuh raja, sehingga mereka dihukum mati, mereka ditangkap, mereka diadili, dan mereka dihukum mati. Adik-adik, dari firman Tuhan yang kakak dan Kak Marcel sampaikan pagi hari ini, Kak Marcel akan memberikan judul cerita firman Tuhan pagi hari ini, yaitu tampil beda. Amin. Kita mau tampil beda dimanapun kita berada. Kita dengan teman-teman mungkin berbeda. Kok dia begini, kita kok saya begini. Gak perlu. Kita bisa tampil beda di sana. Bedanya bukan penampilan, bukan baju kita, dia merah kita putih, rambutnya botak kita lurus, ya, rambutnya keriting kita lurus, hidungnya mancung. Oh ini kumpulan hidung mancung. Oh ini kumpulan hidung pesek. Enggak, bukan. Kita tampil beda artinya dengan kelembutan, dengan kerendahan hati, dengan perkataan kita yang membawa berkat. Kita akan disukai oleh semua orang. Dan yang lebih terpenting adalah kehidupan kita bisa menjadi terang, bisa menjadi garam, sehingga orang bisa melihat dari hidup kita. Nah, contoh garam, contoh terang itu seperti apa? Apa yang kita bisa tunjukkan? Yaitu cara kita berkata-kata. Jangan suka ngomong kasar, jangan suka ngomong kotor. Ngomonglah hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati agar kita disukai oleh semua orang. Jangan pesimis, jangan merasa rendah diri, jangan merasa minder, jangan merasa malu. Tapi kita tampil berbeda karena kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Seperti Yesus ketika dia datang ke dalam dunia. Banyak orang menolak dia, tapi apakah dia menolak orang-orangnya menolak dia? Enggak. Tapi dia mau mati di atas kayu salib. Dia mau menunjukkan bahwa Yesus itu berbeda. Yesus itu punya kasih. Yesus itu punya ketulusan. Yesus itu punya kuasa. Yesus itu punya kemurahan yang dahsyat dan luar biasa. Dan dia mau mengasihi semua orang sekalipun yang membenci dia, yang menghukum dia, yang menyalibkan dia sekalipun. Tuhan mau mengasihi mereka. Nah, kita mau hidup memberikan terang, memberikan teladan. Kita berani tampil beda dimanapun kita pergi dan berada. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tetap jaga kesehatan semuanya ya. Jauhi kerumunan, tetap kemana kita pergi harus menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan, jaga imun ya, agar semua kita juga terlindung dari virus hari-hari ini, yaitu COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk ayat hafalan Roma 12 ayat 2a ya, Roma 12 ayat 2a, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Doakan Marcel semuanya kita sehat, semuanya kita kuat, semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Nah, semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, Kak Marcel mau berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Mungkin latar belakang kami, masa lalu kami mungkin mustahil untuk kami mencapai masa depan yang sukses dan luar biasa diberkati. Tapi kami percaya dari pengalaman Esther, ketika kami memiliki hati yang tulus, rendah hati, kami takut akan Tuhan, berserah kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, kami percaya masa depan kami, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang sukses, kami akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati seorang hamba, perkataan seorang murid untuk memberkati orang-orang di sekeliling kami, sehingga apa yang keluar dari mulut kami itu menjadi garam. Apa yang keluar dari perkataan kami itu bagaikan air yang menyejukkan di sekeliling kami, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi saksi, kami disukai oleh semua orang, kami dikasihi oleh semua orang. Terima kasih Tuhan. Jaga kekuatan kami, kesehatan kami Tuhan. Kau pelihara kami dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami semua anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua kami diberkati oleh Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.